Halo semuanya, hari ini saya akan menceritakan salah satu masa tersulit dalam hidup saya. Nama saya Sarah Levi, Mayor Jenderal wanita pertama di Angkatan Udara Israel. Selama 25 tahun membela Israel, saya dikaruniai 2 orang putri. Putri sulung saya, Noah, mengikuti jejak saya sebagai perwira di pasukan pertahanan Israel. Si bungsu, Rachel, menjadi seorang dokter yang berdedikasi menyembuhkan orang lain. Namun suatu hari, Rachel memberikan pernyataan yang mengejutkan, "Mama, aku akan pindah dan tinggal sebagai dokter di Indonesia." Kalimat tunggal itu benar-benar mengubah keluarga kami. Saya, yang dijuluki Iron Warrior dari Angkatan Udara Israel, merasa tidak berdaya di hadapan keputusan putri saya sendiri. Mengapa putri saya memilih meninggalkan tanah airnya dan pergi ke negara asing di belahan dunia lain? Dan mengapa Noah, putri sulung saya, justru memihak adiknya? Bagaimana saya bisa mendapatkan kembali hati anak-anak saya? Saya, yang selama ini lebih mementingkan militer daripada keluarga. Melalui cerita saya hari ini, mari kita bersama-sama merenungkan makna sejati dari keluarga. Terkadang, orang terkuat pun harus menunjukkan keberanian terbesar. Keberanian untuk melepaskan kekakuan diri dan mencoba memahami orang yang dicintai. Kisah saya dimulai sekarang. Saya adalah Sarah Levi, seorang mayor jenderal di Angkatan Udara Israel. Karena pengaruh ayah saya yang merupakan seorang pilot Angkatan Udara dalam Perang 6 Hari tahun 1967, saya sudah bercita-cita menjadi tentara sejak kecil. Setelah masuk ke Angkatan Bersenjata Israel pada usia 18 tahun, saya mengabdi pada negara saya selama 25 tahun tanpa keraguan sedikit pun. Rekan-rekan memanggil saya Iron Warrior karena saya selalu mendahulukan prinsip di atas emosi dan selalu mengutamakan misi. Saya memiliki 2 putri. Noah, yang tertua, berusia 26 tahun dan merupakan seorang mayor di unit intelijen Israel. Saya selalu bangga padanya karena dia memilih jalan tentara seperti saya. Si bungsu, Rachel, berusia 24 tahun. Dia lulus kedokteran dari Universitas Tel Aviv dan saat ini sedang menjalani masa residensi di Rumah Sakit Hadassah. Kedua putri saya adalah harta karun yang paling berharga bagi saya. Hari itu adalah malam Jumat yang biasa. Saya sedang bersiap untuk sabat di rumah saya di pinggiran Yerusalem untuk menyambut akhir pekan bersama keluarga. Sudah menjadi tradisi bagi keluarga Israel untuk berkumpul setiap Jumat malam guna memulai sabat. Noah akan datang malam itu dari unitnya, dan Rachel mengatakan dia mungkin tidak bisa hadir karena tugas di rumah sakit. Sekitar jam 6 sore, Rachel menelepon, "Mama, apakah ada waktu sekarang? Ada hal penting yang ingin aku sampaikan." Suara Rachel terdengar berbeda dari biasanya. Ada ketegangan, namun saya tidak tahu apa yang akan dikatakannya. Tentu saja, pulanglah dan kita makan malam bersama. 1 jam kemudian, Rachel tiba di rumah. Dia lebih diam dari biasanya dan memiliki ekspresi yang aneh. Setelah kami makan malam Sabat dan berbicara tentang hal-hal sehari-hari, Rachel mulai bicara. "Mama, ada sesuatu yang sangat penting yang ingin aku sampaikan." Saya bersiap untuk mendengarkan. Saya pikir mungkin dia punya masalah dengan residensinya. "Rachel, apakah ada masalah?" "Bukan masalah, Ma. Tapi aku hanya ingin memberitahu keputusan yang telah kubuat." Rachel menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Aku akan pergi ke Indonesia. Aku akan bekerja di Siloam International Hospital Semanggi di Jakarta." Tiba-tiba, cangkir di tangan saya hampir jatuh. Ke Indonesia. Apa ke Indonesia? Kenapa mendadak sekali? Rachel menjelaskan dengan tenang. "Aku sudah 6 bulan berkomunikasi dengan program pertukaran di layanan pasien internasional RS Siloam Semanggi. Mereka mencari dokter yang bisa berbahasa Ibrani dan Arab, dan aku terpilih. Aku akan berangkat bulan depan." Pandangan saya menjadi gelap. Artinya, Rachel membuat keputusan sebesar ini tanpa izin saya, tanpa konsultasi. "Tunggu Rachel, apa kau tahu apa yang kau katakan? Masa depanmu ada di sini, di Israel. Bagaimana dengan kariermu di Rumah Sakit Hadassah?" Pandangan Rachel ragu sejenak, tapi suaranya tetap teguh. "Aku sudah memutuskan, Ma. Aku ingin bekerja
sebagai dokter di dunia yang lebih luas. Saya berdiri dari kursi saya. Perasaan yang belum pernah saya rasakan selama 25 tahun dinas militer melonjak di dada saya. Amarah, kekecewaan. Tapi perasaan terbesar adalah ketakutan. Takut putri saya akan meninggalkan saya. Rachel Levi, kau adalah anak seorang tentara Israel. Tugas keluarga kita adalah melindungi negara ini. Rachel menggelengkan kepala. Mama, aku ingin hidup dengan caraku sendiri, cara yang aku inginkan. Pada saat itu, pintu terbuka dan Noah masuk. Dia mengenakan seragam militer, sepertinya baru pulang dari unitnya. Ada apa ini? Aku bisa mendengar suara kalian sampai ke lorong. Rachel menjelaskan situasinya kepada Noah, dan saya berharap putri sulung saya akan memihak saya. Namun reaksi Noah di luar dugaan saya. Rachel, kau benar-benar akan ke Indonesia. Oh, jadi semuanya sudah siap? Noah berpikir sejenak dan berkata, sepertinya itu kesempatan yang bagus. Mama, kenapa Mama menentangnya? Saya terkejut mendengar perkataan putri sulung saya. Bahkan Noah memihak Rachel. Noah, kau seorang tentara. Kau tahu nilai negara ini. Bagaimana kau bisa mendukung adikmu meninggalkan tanah airnya? Noah melihat pangkat pada seragamnya dan berkata pelan, Mama, aku menjadi tentara untuk melindungi negara ini. Tapi Rachel ingin mengabdi pada dunia dengan cara lain. Sebagai dokter, dia menyelamatkan nyawa. Tapi dia juga bisa melakukannya di sini, di Israel. Rachel berbicara lagi. Mama, aku tidak ingin lagi hidup di bawah bayang-bayang perang. Aku hanya ingin fokus pada kedokteran di tempat yang damai. Kata-kata itu menusuk hati saya. Seolah-olah sayalah yang menginginkan adanya perang. Kita berjuang untuk menjaga perdamaian, Rachel. Tidakkah kau tahu itu? Benarkah, Ma? Sejak aku kecil sampai sekarang. Apakah kita benar-benar hanya berjuang demi perdamaian? Saya kehilangan kata-kata atas pertanyaan Rachel. Kami tidak pernah membahas situasi politik Israel yang rumit secara mendalam di rumah. Tapi saat itulah saya menyadari bahwa pandangan Rachel tentang dunia berbeda dengan saya. Bagaimana kau bisa mengenal Indonesia? Mengapa Indonesia? Atas pertanyaan saya, ekspresi Rachel sedikit cerah. Saat aku di sekolah kedokteran, aku bertemu dengan seorang dokter Indonesia di konferensi medis internasional. Aku sangat mengagumi keterampilan medis mereka dan kepedulian mereka terhadap pasien. Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi perdamaian dan mencapai kemajuan luar biasa di tengah tantangannya sendiri. Di sana ada kehangatan hati dan nilai kekeluargaan yang juga penting bagi kita. Namun dalam konteks yang lebih damai, saya melihat binar di mata Rachel saat dia berbicara tentang kedokteran. Noah berkata dengan hati-hati, Mama, jika Rachel mendapat pengalaman di Indonesia dan kembali, itu juga akan membantu sektor medis Israel. Dia bisa membangun jaringan internasional. Namun, saya tidak bisa menerimanya. Banyak rumah sakit hebat di Israel. Rumah sakit Hadassah adalah salah satu yang terbaik di dunia. Ma, ini bukan hanya soal rumah sakit. Rachel menarik napas panjang dan berkata, inilah jenis kehidupan yang ingin aku jalani. Bukan kehidupan yang selalu dalam ketegangan, waspada, dan siap bertempur. Aku hanya ingin hidup sebagai dokter biasa. Bagi saya, kata-kata itu terdengar seperti pengkhianatan. Seolah Rachel membuang nilai-nilai yang saya junjung tinggi seumur hidup saya. Jadi apa arti hidupku di sini? Sebuah penjara yang ingin kau melarikan diri darinya. Suara saya meninggi. Saya mencoba menahan emosi, tapi sulit. Rachel menggelengkan kepala. Tidak, Ma. Aku mencintai Israel. Tapi tolong, terimalah bahwa ada tempat lain di mana aku bisa menggapai impianku. Impianku selalu jelas. Melindungi tanah airku. Noah menengahi. Mama, zaman sudah berubah. Di sini di Israel, kita semua bersaudara, tapi setiap orang punya jalannya sendiri. Aku tidak mengenali anak-anakku sepenuhnya, kata saya dingin. Mama, mengertilah aku, pintar Rachel. Aku mengerti kalian, tapi ini hidupku. Saya tetap keras kepala. Sebagai tentara, saya dilatih untuk tidak terbawa emosi. Sebagai putri seorang tentara Israel, saya tidak bisa menerima pengabaian tugasmu, Rachel. Mendengar kata-kata itu, ekspresi Rachel mengeras dan wajah Noah tampak kecewa. Malam itu, pembicaraan kami berakhir dengan kekacauan.
Saya memberikan ultimatum kepada Rachel. Rachel, jika kau pergi ke Indonesia, kau bukan lagi putriku. Saat kata-kata itu keluar, rasanya hati saya robek. Namun saya merasa harus mempertahankan prinsip saya. Semua emosi hilang dari wajah Rachel, seolah-olah saya telah mewariskan sifat dingin seorang tentara kepadanya. Siap, Mayor Jenderal. Untuk pertama kalinya, Rachel memanggil saya dengan pangkat saya. Kata-kata itu menembus hati saya. Noah terkejut dan berkata, "Mama, itu sudah keterlaluan." Rachel hanya mencari impiannya. "Noah, kau juga mau memihak adikmu? Apa kau lupa arti seragam yang kau pakai?" Noah memegang pangkat di dadanya dan berkata pelan, "Aku memakai seragam ini, tapi di atas segalanya, aku adalah kakak Rachel. Mendukung satu sama lain sebagai keluarga lebih penting bagiku. Jika engkau keluarga, kau harus menjalankan tugasmu." Suara Noah meninggi. "Mama, bukankah tugas keluarga adalah untuk saling mengerti dan menyayangi, bukan memaksakan jalan yang sama?" Saya terkejut dengan apa yang dikatakan putri sulung saya. Ini pertama kalinya Noah membantah saya seperti ini. Rachel tidak berkata apa-apa lagi dan keluar dari ruangan. Suara pintu yang tertutup terdengar seperti tembakan senjata yang keras. Noah juga menggelengkan kepala dengan kecewa dan menyusul adiknya. Saya ditinggalkan sendirian malam itu. Selama 25 tahun dinas militer, saya telah membuat banyak keputusan sulit, tapi saya belum pernah merasakan ketidakpastian sebesar ini. Apakah saya benar-benar melakukan hal yang benar? Keesokan paginya, kedua putri saya sudah pergi. Di meja makan, hanya ada surat dari Rachel yang tersisa. "Mama, aku berharap Mama menghormati keputusanku. Aku ingin menjadi kuat seperti Mama, tapi dengan cara yang berbeda. Aku berharap suatu hari nanti Mama bisa memahamiku. Di Indonesia, aku akan hidup dengan bangga sebagai orang Israel. Aku menyayangimu, Ma." Rachel, setelah membaca surat itu, untuk pertama kalinya, air mata mengalir di mata saya. Mayor Jenderal Angkatan Udara Israel, Sarah Levy, menangis. Saya yang tidak pernah menunjukkan kelemahan selama 25 tahun pengabdian. Saya berulang kali menelpon Rachel, tapi dia tidak bisa dihubungi. Saya juga menghubungi Noah, tapi dia berkata dengan dingin, "Mama, tunggulah sampai Rachel siap bicara dengan Mama." Perkataan Mama tempo hari terlalu menyakitkan. Minggu dan bulan berlalu. Rachel benar-benar berangkat ke Indonesia, dan Noah juga mulai menjauh dari saya. Putri sulung saya yang biasanya pulang setiap akhir pekan, kini hanya menampakkan wajahnya sebulan sekali. Dinas militer terus berjalan. Saya terus menjalankan misi dan memimpin bawahan saya. Namun satu sudut hati saya selalu terasa kosong. Disitulah tempat kedua putri saya berada. "Mayor Jenderal, sudah waktunya untuk rapat operasi hari ini." Suara kepala staf saya mengembalikan saya ke realitas. Saya melihat keluar jendela dan melihat matahari terbenam yang indah di Yerusalem. Namun matahari terbenam ini terasa sangat kesepian. Di ruang rapat, saya menganalisis operasi dengan dingin seperti biasa. Tidak ada yang tahu kekosongan di hati saya. Itulah kehidupan seorang tentara, mengesampingkan perasaan pribadi dan fokus pada misi. Setelah rapat selesai, saya kembali ke kantor. Saya melihat foto kedua putri saya saat mereka masih kecil yang diletakkan di meja saya. Noah dan Rachel tersenyum bahagia sambil menatap saya yang berseragam militer saat itu. Dulu, anak-anak menganggap saya orang terhebat di dunia. Kapan jarak ini mulai muncul di antara kami? Saat itulah saya menyadari. Mungkin saya berhasil sebagai tentara, tapi saya benar-benar gagal sebagai ibu. Itu adalah pertama kalinya dalam hidup saya. Saya merasakan kekalahan yang nyata. 8 bulan setelah Rachel pergi, mantan rekan saya, Kolonel David, datang setelah menghadiri pameran pertahanan dan keamanan internasional di Jakarta, Indonesia, dan kembali ke Israel. "Sarah, tahukah engkau siapa yang kutemui di Jakarta?" Ada kegembiraan yang aneh dalam suara David. Saya menggelengkan kepala dengan acuh tak acuh. "Rachel, putrimu." Rasanya jantung saya berhenti berdetak. Ini kabar pertama dari Rachel selama 8 bulan. Bagaimana keadaannya? Di RS Siloam Semanggi. Hari terakhir pameran. Aku pergi ke rumah sakit itu, dan saat mencari dokter yang bisa berbahasa Ibrani, aku bertemu Rachel. Tangan saya gemetar saat bertanya,
Bagaimana keadaan Rachel? David tersenyum. Dia terlihat sangat baik, Sarah. Percaya diri dan sangat baik kepada pasien. Dia sangat dipercaya di sana. Dia tidak hanya bisa bahasa Ibrani, tapi juga fasih bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Hati saya menjadi rumit. Di satu sisi, saya lega mendengar Rachel baik-baik saja. Namun di sisi lain, pedih rasanya memikirkan dia tampak bahagia di sana. Dan Sarah, ada kabar yang lebih mengejutkan lagi. Apa? Rachel bilang dia akan menikah. Atas perkataan David, saya tiba-tiba berdiri dari kursi saya. Apa? Dia bertunangan dengan seorang pria Indonesia. Katanya dia seorang perwira medis Angkatan Laut Indonesia. Mantan dokter militer, sepertinya orang yang sangat sopan. Pandangan saya menjadi gelap lagi. Rachel akan menikah dengan orang Indonesia dan seorang dokter militer pula? Ini terdengar seperti deklarasi permanen untuk menetap di sana, jauh melampaui sekadar bekerja di Indonesia. Apakah Rachel? Bertanya tentang aku. Suara saya bergetar. David ragu sejenak dan menjawab. Dia bertanya bagaimana kabarmu, apakah kesehatanmu baik, dan dia menitipkan ini. David mengambil sebuah amplop kecil dari sakunya. Tertulis dalam bahasa Ibrani, untuk Mama, dalam tulisan tangan Rachel. Bacalah nanti, Sarah. Rachel masih menyayangimu. Dia hanya sedang mengikuti jalannya sendiri. Setelah David pergi, saya memegang amplop itu dalam waktu lama. Saya tidak sanggup membukanya sampai malam tiba. Di dalamnya ada sebuah foto dan sepucuk surat. Di foto itu, Rachel mengenakan jas dokter putih di depan RS Siloam Semanggi. Dia tersenyum bahagia, dan di sampingnya berdiri seorang pria Indonesia. Pria itu tinggi dan tampak serius namun ramah. Dalam suratnya tertulis, "Mama, apa kabar? Aku bahagia di sini. Aku menjalani hidup sebagai dokter yang kuimpikan." Pria di foto ini adalah Aditya Pratama. Dia mantan perwira medis TNI Angkatan Laut Indonesia dan sekarang bekerja sebagai dokter bedah jantung di RS Siloam Semanggi. Kami akan menikah musim semi mendatang. Aku sangat berharap Mama dan Kak Noah bisa hadir. Putri Mama, Rachel. Setelah membaca surat itu, saya tidak bisa tidur semalaman. Apakah keputusan Rachel benar-benar salah? Jika dia tampak sebahagia itu, mungkin akulah yang salah. Keesokan paginya, saya menelepon Noah. Saya merasa harus berbicara, setidaknya dengan putri sulung saya. "Noah, apakah kau punya waktu? Aku ingin bicara." Noah ragu sejenak dan menjawab, "Baik, Ma, kita bertemu malam ini." Malam itu, Noah menemui saya di sebuah kafe kecil di Tel Aviv. Rasanya aneh melihatnya mengenakan pakaian biasa, bukan seragam militer. Setelah 8 bulan, akhirnya kami duduk berhadapan. Dan saya bisa melihat kelelahan di wajah putri saya. "Apa kabar, Ma?" Sapa Noah kaku. Dia tidak bisa memanggil Mama secara alami seperti dulu. "Noah, kau sudah melewati banyak hal. Bagaimana pekerjaan di unit?" "Baik-baik saja, Ma. Mama menelpon karena Rachel kan?" Noah langsung pada intinya, ciri khas putri saya yang seperti tentara. "Ya, aku mendengar kabar tentang Rachel dari Kolonel David. Katanya dia akan menikah." Noah mengangguk. "Aku juga tahu. Dia menghubungiku langsung. Apa pendapatmu tentang pernikahan adikmu dengan orang Indonesia?" Noah menyeruput kopinya dan berkata hati-hati. "Sejujurnya, aku terkejut pada awalnya. Tapi saat melihat foto yang dikirim Rachel, dia terlihat sangat bahagia. Dan pria itu sepertinya orang yang baik." "Kau sudah bertemu pria itu?" "Belum, tapi kami sudah bicara lewat panggilan video. Namanya Aditya Pratama. Dia sopan dan sepertinya sangat mencintai Rachel. Dan yang terpenting," Noah ragu sejenak dan melanjutkan, "ada kemiripan antara dia dengan Mama. Rasa tanggung jawab dan tugas yang kuat. Sepertinya Rachel memilih seseorang yang mirip dengan Mama." Kata-kata itu membuat hati saya sangat rumit. Saya pikir Rachel mencampakkan saya, tapi kenyataannya dia jatuh cinta pada seseorang yang mirip dengan saya. "Noah, apakah aku terlalu kejam?" Atas pertanyaan saya, ekspresi Noah menjadi gelap. "Mama, sejujurnya aku kecewa. Mama adalah wanita kuat yang membela Israel selama 25 tahun. Sedih rasanya, Mama tidak bisa memahami keputusan putri Mama sendiri." Kata-kata Noah menusuk hati saya seperti anak panah.
Aku tidak berpikir bahwa hanya karena Rachel memilih jalan yang berbeda, dia bukan lagi keluarga. Sebaliknya, Rachel sangat berani. Dia memulai hidup baru di tempat di mana tidak ada yang mengenalnya. Tapi meninggalkan tanah air adalah, Mama, dunia sudah berubah. Batasan tidak lagi sepenting dulu. Meskipun Rachel di Indonesia, dia tetap orang Israel dan tetap keluarga kita. Noah mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan sebuah foto. Ini foto Rachel bersama staf medis di Indonesia. Semuanya tersenyum dan ekspresi Rachel benar-benar bahagia. Ini foto yang dikirim Rachel. Lihatlah, Ma, sudah lama aku tidak melihat Rachel sebahagia itu di Israel. Saya terkejut. Dulu, Rachel selalu tegang di Israel. Bunyi sirine roket, ancaman teroris, mobilisasi militer. Dia kesulitan fokus sebagai dokter di lingkungan seperti itu. Apa yang dikatakan Noah benar. Hidup di Israel selalu dalam ketegangan. Terutama staf medis yang selalu siap untuk situasi darurat. Jadi, kau ingin merestui pernikahan Rachel? Ya, Ma. Dan kuharap Mama juga melakukan hal yang sama. Rachel masih menyayangi Mama, tapi dia menunggu Mama menerimanya. Noah berkata serius, Mama, di militer terkadang kita butuh mundur strategis demi kemenangan yang lebih besar. Bukankah ini saatnya? Kata-kata putri sulung saya menggunakan analogi militer, tapi ada kebijaksanaan mendalam di baliknya. Mungkin kekerasan kepala saya justru menyebabkan kerugian yang lebih besar. Noah, apa yang ingin kau lakukan? Aku ingin menghadiri pernikahan Rachel. Dan aku harap Mama ikut bersamaku. Kita ini keluarga. Malam itu, sekembalinya ke rumah, saya berpikir lama. Kata-kata Noah terus terngiang di benak saya. Mungkin saya terlalu keras. Bukankah kebahagiaan anak-anak saya lebih penting daripada prinsip saya sendiri? Keesokan paginya, saya bermimpi aneh. Itu adalah saat saya masih muda, ketika saya pertama kali masuk militer. Ayah saya menentang keputusan saya. Dia marah dan berkata, apa urusannya wanita menjadi tentara? Namun, saya mengabaikan tentangan ayah saya dan mengikuti jalan saya sendiri. Setelah bangun dari mimpi itu, saya menyadari bahwa apa yang saya lakukan pada Rachel sama dengan apa yang dilakukan ayah saya kepada saya. Saya mencoba menghalangi keputusan putri saya dengan nilai-nilai saya sendiri. Malamnya, saya mengunjungi rumah sakit Hadassah. Saya ingin melihat tempat kerja Rachel dulu. Di dalam rumah sakit, saya bertemu dengan seorang dokter rekan Rachel. Anda Mayor Jenderal Sarah, kan? Rachel sering bercerita tentang Anda. Saya terkejut. Rachel bercerita tentang aku? Tentu saja. Dia sangat bangga pada Anda. Katanya, Anda adalah Mayor Jenderal wanita pertama di Angkatan Udara Israel. Tapi di saat yang sama, dia juga takut mengecewakan Anda. Mengecewakan? Ya. Rachel selalu merasakan tekanan untuk memenuhi ekspektasi Anda, Mayor Jenderal. Mengembangkan keterampilannya sebagai dokter sangat penting baginya. Tapi dia juga memiliki rasa tanggung jawab yang besar untuk mengabdi pada Israel. Mendengar perkataan dokter itu, hati saya sakit. Ternyata selama ini saya memberikan beban seperti itu pada Rachel. Rachel adalah dokter yang hebat. Dia sangat peduli pada pasiennya. Tapi di sini, dia harus selalu siap dengan situasi darurat karena terorisme atau perang. Korban luka bisa datang kapan saja. Mungkin itu menjadi beban bagi Rachel. Sepertinya Rachel ingin fokus hanya pada kedokteran di lingkungan yang lebih damai. Bukan mengobati luka perang, tapi dia lebih tertarik pada pencegahan penyakit dan peningkatan kualitas hidup. Setelah keluar dari rumah sakit, saya menyadari banyak hal. Pilihan Rachel ke Indonesia bukan karena ingin mencampakkan saya, tapi untuk menjalani hidup sebagai dokter yang benar-benar dia inginkan. Malam itu, saya kembali menghubungi Noah. Noah, bisakah kau menghubungi Rachel? Katakan padanya aku ingin datang ke Indonesia. Benarkah, Ma? Suara Noah terdengar sangat gembira. Ya, aku ingin melihat sendiri kehidupan yang dipilih Rachel dan pria itu. Selama 25 tahun dinas militer, saya selalu mendahulukan misi. Jadi ketika saya tiba-tiba mengajukan cuti 3 minggu, semua rekan saya terkejut. Mayor Jenderal, apakah ada masalah dengan kesehatan Anda? Tanya ajudan saya dengan khawatir. Tidak, ada urusan pribadi. Aku akan pergi ke Indonesia. Tanpa penjelasan tambahan, saya menandatangani dokumen tersebut. Untuk alasan resmi,
Saya menulis studi kerja sama militer internasional. Namun tujuan sebenarnya adalah bertemu Rachel. Setelah cuti disetujui, saya segera bersiap. Saya menyiapkan paspor, mengajukan visa, dan mencari informasi tentang Indonesia. Perasaannya aneh. Saya merasa seperti sedang bersiap untuk operasi militer. Namun kali ini, saya bukan sedang melakukan pengintaian, melainkan mencoba memahami dunia baru putri saya. Malam sebelum keberangkatan, saya menatap foto Rachel dan berpikir, apakah keputusan yang saya ambil sekarang sudah benar? Saat bertemu Rachel nanti, apakah hubungan kami akan pulih? Setibanya di Bandara Ben Gurion, untuk pertama kalinya, saya merasa aneh mengenakan pakaian biasa. Saya selalu mengenakan seragam militer. Refleksi saya di cermin hanyalah seorang wanita paruh baya biasa. Sebelum naik pesawat, saya mengirim pesan terakhir kepada Rachel. Rachel, aku akan pergi ke Indonesia. Sampai jumpa. Saya naik pesawat tanpa menunggu jawaban. Saya takut Rachel mungkin menolak saya. Saya belajar beberapa kata dasar bahasa Indonesia. Apa kabar? Terima kasih. Halo. Bahasa yang berbeda ini seolah mendekatkan saya dengan Rachel. Setelah penerbangan selama lebih dari 12 jam dengan transit, saya tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Udara pertama Indonesia yang menyambut saya saat turun dari pesawat terasa panas dan lembab. Jakarta di bulan Mei sepertinya sedang berada di puncak musim kemarau. Setelah keluar dari bandara, saya melihat ponsel saya. Ada jawaban dari Rachel. Mama, benarkah? Aku tidak percaya. Aku akan menjemput Mama di bandara. Pada saat itu, jantung saya berdegup kencang. Rachel tidak menolak saya. Sebaliknya, dia menyambut saya dengan hangat. Rachel, aku akan ke hotel dulu. Kita bertemu besok. Saya naik taksi bandara menuju hotel di kawasan Jakarta Pusat. Perjalanan seorang mayor jenderal Israel yang menyeberang ke belahan dunia lain untuk mencari putrinya telah dimulai. Taksi melaju menembus kemacetan Jakarta yang legendaris. Sebagai tentara, saya memperhatikan sekeliling. Semuanya teratur meskipun padat. Orang-orang mengantre dan tidak ada suara gaduh yang berlebihan. Suasananya benar-benar berbeda dengan Israel. Saat tiba di pusat kota, saya mengalami kejutan budaya pertama saya. Begitu banyak orang yang bergerak cepat dan perangkat digital terlihat di mana-mana. Pemandangannya sangat berbeda dengan Tel Aviv. Anda dari Israel? Tanya sopir taksi dalam bahasa Inggris yang terbata-bata. Mungkin dia mendengar saya berbicara bahasa Ibrani di telepon. Ya, untuk mengunjungi putri saya. Wah, putri Anda ada di Indonesia? Semoga Anda bersenang-senang di sini. Itu hanya percakapan ringan, tapi entah kenapa hati saya menjadi hangat. Itu adalah keramahan kecil yang saya rasakan di negara asing. Setelah check-in di hotel dan masuk ke kamar, pemandangan kota Jakarta terbentang di luar jendela. Gedung-gedung tinggi di sepanjang Jalan Sudirman dan lampu-lampu kota yang mulai menyala. Indah sekali. Saat membayangkan Rachel tinggal di tengah pemandangan ini, tiba-tiba saya sangat merindukannya. Keesokan paginya, saya sengaja bangun pagi-pagi sekali dan berjalan-jalan di sekitar hotel. Kebiasaan tentara, saya bangun jam 5 pagi dan selesai bersiap. Jalanan masih sepi, tapi saya melihat orang-orang yang berolahraga lari dan beberapa pedagang yang mulai bersiap bekerja. Saya mencoba berjalan menuju stasiun MRT. Saya segera menyadari betapa efisiennya sistem MRT Jakarta. Semua tanda ditulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris, menunjukkan perhatian pada orang asing. Saat saya tiba di area perbelanjaan seperti Grand Indonesia dan Plaza Indonesia, saya merasakan sisi lain kebudayaan ini. Di setiap gerai, karyawan muda menyapa dengan ramah dan sopan kepada pelanggan. Sambil berjalan, saya melihat sebuah kafe. Saya masuk dan memesan americano. Dari mana asal Anda? Tanya barista dalam bahasa Inggris. Aku dari Israel. Wow, benarkah? Seperti apa negara Israel itu? Sekali lagi, itu hanya percakapan kecil, tapi saya menyukai rasa ingin tahu yang alami ini. Sesuatu yang jarang saya rasakan di Tel Aviv. Sambil minum kopi, saya melihat keluar jendela. Membayangkan Rachel berjalan di jalanan ini, mungkin berbelanja di sini bersama teman-temannya. Sore harinya, saya mengunjungi kota tua Jakarta. Arsitektur tradisionalnya sangat mengesankan di tengah gedung-gedung modern. Saat masuk ke kawasan kota tua, kebisingan Jakarta seolah menjauh, tenang dan megah.
Di sini saya melihat wajah lain Indonesia. Saat matahari hampir terbenam, saya pergi ke sebuah rooftop bar di daerah Mega Kuningan untuk melihat pemandangan kota. Dari sana, saya mulai mengerti mengapa Rachel mencintai kota ini. Semuanya tampak terorganisir, bersih, dan dinamis. Sambil berjalan pulang ke hotel, ponsel saya berbunyi. Itu Rachel. "Mama, di mana kita bertemu besok? Apakah Mama ingin datang ke apartemenku?" Saya ragu sejenak, tapi akhirnya setuju. "Baiklah, berikan alamatnya. Di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan. Kita bertemu besok jam 11 siang. Setelah menutup telepon, saya menarik napas dalam-dalam. Besok, setelah 8 bulan, saya akan bertemu Rachel. Hati saya penuh harapan dan kegugupan. Keesokan paginya, saya bersiap lebih lama dari biasanya. Apa yang harus saya kenakan? Apa kata pertama yang harus saya ucapkan? Saya merasa gugup seperti sebelum operasi penting. Akhirnya, saya memilih pakaian yang paling nyaman, blus biasa dan rok, bukan seragam militer. Saya naik taksi ke alamat yang diberikan Rachel. Sopir taksi mengatakan bahwa Mega Kuningan adalah salah satu kawasan hunian elit di Jakarta. Saya bertanya-tanya seperti apa tempat tinggal Rachel. Saat tiba di depan kompleks apartemen modern, saya ragu sejenak. Gedungnya elegan dan bersih, dan sistem keamanan 24 jam tampak sangat sempurna. Di lobi, saat saya menyebutkan nama Rachel, satpam mengantar saya dengan sopan. Saat naik lift menuju lantai 15, detak jantung saya semakin cepat. Saya berdiri di depan pintu nomor 1503, menarik napas dalam-dalam dan mengetuk. Pintu terbuka dan saya melihat Rachel. Setelah 8 bulan, putri saya benar-benar berubah. Dia tampak lebih dewasa dan penuh percaya diri. Alih-alih ekspresi tegang yang saya lihat di Israel, dia memiliki senyum yang damai. "Mama," suara Rachel bergetar. Kami bertatapan sejenak, dan Rachel adalah orang pertama yang memeluk saya. "Masuk, Ma." Apartemen Rachel bersih dan tertata. Dari jendela besar, terlihat pemandangan gedung-gedung tinggi Jakarta. Di dinding tergantung foto pemandangan Indonesia berdampingan dengan foto Yerusalem. Ternyata Rachel tidak sepenuhnya melupakan asal-usulnya. "Mama mau minum kopi atau teh?" "Teh saja." Sambil Rachel menyiapkan teh di dapur, saya melihat-lihat ruang tamu. Rak bukunya penuh dengan buku kedokteran dalam bahasa Ibrani, Inggris, dan Indonesia. Di atas meja, dalam bingkai, terletak lisensi medis Rachel. Tertulis di sana, Rachel Levy, MD, International Patient Services, Siloam International Hospital Semanggi. "Sepertinya kau betah di sini." Rachel membawa teh dan meletakkannya di meja. "Iya, Ma, aku benar-benar bahagia. Awalnya sulit untuk menyesuaikan diri, tapi sekarang aku sangat menikmatinya." Kami terdiam sejenak sambil minum teh. "Itu adalah keheningan yang sedikit canggung namun hangat. Bagaimana hidupmu di sini sebagai dokter dibandingkan di Israel?" Saya memulai pembicaraan, mata Rachel berbinar saat dia bercerita tentang profesinya. "Banyak perbedaannya, Ma. Di sini, pasien adalah pusatnya. Di Israel, kita selalu harus siap untuk situasi darurat. Tapi di sini, aku bisa lebih fokus pada pengobatan preventif dan kualitas hidup pasien." Rachel bercerita bahwa sebagai dokter yang fasih Ibrani dan Arab di layanan pasien internasional, dia banyak membantu pasien dari Timur Tengah. Di sini, aku dikenal sebagai Rachel, bukan sebagai Putri Sarah Levy. Aku diakui melalui kemampuanku sendiri. Kata-kata itu menusuk hati saya. Di Israel, Rachel memang selalu dipanggil sebagai anak mayor jenderal. Mungkin gelar itu menjadi beban baginya. "Jadi, di sini kau merencanakan masa depanmu?" tanya saya. Rachel ragu sejenak, lalu mengangguk. "Ya, aku berencana menetap di sini." Rachel menunjukkan jarinya. Sebuah cincin berkilau di sana. "Aku akan segera menikah." Hati saya berdebar. Saya sudah tahu faktanya, tapi rasanya berbeda mendengarnya langsung dari Rachel. "Ceritakan padaku tentang dia." Ekspresi Rachel menjadi sangat cerah. "Namanya Aditya Pratama. Dia mantan perwira medis TNI AL dan sekarang menjadi dokter bedah jantung di RS Siloam. Kami bertemu saat aku mulai bekerja di rumah sakit ini. Mas Aditya mengundurkan diri dari Angkatan Laut dan menjadi dokter sipil.
Kira pikir kau menjauh dari koneksi militer, makanya kau ke Indonesia. Rachel tersenyum. Ironis, ya? Tapi Mas Aditya berbeda. Dia menggunakan pengalamannya di militer untuk menjadi dokter yang lebih disiplin dan hebat. Dan yang terpenting, dia sepenuhnya menghargai keputusan dan impianku. Saya melihat binar di mata Rachel, putri saya, benar-benar bahagia. Aku ingin bertemu Aditya Pratama. Atas perkataan saya, Rachel tersenyum senang. Benarkah, Ma? Nanti malam kita bertemu. Mas Aditya sangat ingin bertemu Mama. Sore harinya, Rachel mengajak saya berkeliling. Dia mengambil cuti setengah hari. Kami mengunjungi mal-mal besar, kawasan perkantoran, dan juga RS Siloam, Semanggi tempat dia bekerja. Di lobi rumah sakit, saat melihat Rachel mengenakan jas dokter putih, saya merasakan kebanggaan di hati saya. Dia tampak sangat tangguh. Dokter Rachel, apakah ini ibunda Anda? Sapa seorang perawat Indonesia kepada saya. Iya, beliau dari Israel. Wah, Dokter Rachel selalu membanggakan ibunya yang merupakan Mayor Jenderal wanita pertama di Angkatan Udara Israel. Saya terkejut mendengarnya. Rachel bangga pada saya. Setelah keluar dari rumah sakit, saya bertanya pada Rachel, "Kau membanggakanku?" Rachel mengangguk. "Tentu saja, Ma. Mama tetap orang yang paling aku hormati dalam hidupku. Itu tidak berubah meskipun kita sempat bertengkar." Mendengar itu, air mata saya menetes. Saya pikir Rachel marah pada saya, tapi ternyata dia tetap menghormati saya. Malam harinya, kami pergi ke sebuah restoran yang menghadap ke arah Teluk Jakarta. Aditya Pratama sudah menunggu kami. Dia adalah pria yang tinggi, lebih dari 180 cm dan berpenampilan rapi. Saya merasakan ketenangan seorang dokter sekaligus ketegasan seorang mantan tentara. "Apa kabar, Nyonya Levi? Sebuah kehormatan bisa bertemu dengan Anda." Aditya fasih berbahasa Inggris dan dia juga mengucapkan shalom dalam bahasa Ibrani. Saya memperhatikannya. Di mata seorang tentara, jelas dia adalah orang yang terlatih. Dari sikap dan tatapannya, saya merasakan disiplin dan rasa tanggung jawab, namun saat menatap Rachel, ada kasih sayang yang dalam. "Selamat malam, Dokter Aditya. Saya senang bertemu dengan Anda." Kami duduk dan makanan Indonesia dihidangkan. Rendang, soto Betawi, dan berbagai lauk pauk. "Bagaimana menurut Anda makanan Indonesia, Nyonya Levi?" tanya Aditya. "Enak. Sepertinya lebih banyak bumbu daripada makanan Israel." Percakapan mengalir alami. Aditya menceritakan pengalamannya di militer. Dia bertugas sebagai perwira medis di Angkatan Laut sebelum menjadi dokter bedah jantung. "Saya mendengar Anda adalah seorang mayor jenderal di Angkatan Udara Israel. Itu benar-benar luar biasa. Begitukah menurutmu? Sebagai dokter dan mantan tentara, apa pendapatmu tentang seorang jenderal wanita? Saya ingin tahu perasaan sejatinya." Aditya berpikir sejenak dan menjawab serius, "Di dunia medis maupun militer, saya percaya kemampuan tidak ada hubungannya dengan gender. Yang penting adalah profesionalisme, kepemimpinan, dan tanggung jawab. Saya percaya Anda, Nyonya Levi, mencapai pangkat Mayor Jenderal karena memiliki semua itu." Saya menyukai jawabannya. Saya merasakan ketulusannya. "Tapi apa pendapatmu tentang menikahi orang Israel? Indonesia dan Israel adalah negara dengan budaya yang sangat berbeda." Aditya tersenyum. "Sebenarnya, Israel dan Indonesia punya lebih banyak kemiripan daripada yang dikira. Keduanya adalah bangsa yang harus bertahan dengan mempertahankan identitas mereka dan pentingnya keluarga, cinta akan pendidikan, serta kebanggaan akan budaya, banyak kesamaannya." Saya mengangguk. Apa yang dikatakannya benar. Dan yang terpenting, saya mencintai Rachel. Asal-usul atau kewarganegaraannya tidak menjadi masalah. Saya mencintai Rachel sebagai manusia. Aditya memegang tangan Rachel, dan Rachel tersenyum bahagia. Saya merasakan kebenaran cinta mereka. "Kapan kalian berencana menikah?" tanya saya. "Bulan depan, Ma. Kami berencana mengadakan acara sederhana saja untuk keluarga Mas Aditya dan beberapa teman dekat. Semoga Mama bisa hadir." Saya terdiam sejenak. Putri saya akan menikah dengan orang asing. 8 bulan lalu, saya tidak akan pernah menerimanya. Tapi sekarang, saya melihat kebahagiaan Rachel
Dan saya juga sudah mengenal Aditya Pratama. Tentu saja, Rachel. Mama pasti akan datang ke pernikahanmu. Mendengar jawaban saya, mata Rachel berkaca-kaca. Ekspresi Aditya juga tampak bahagia. Setelah makan malam, Aditya pamit lebih dulu untuk memberi kami waktu bicara berdua. Rachel, Aditya sepertinya pria yang sangat baik. Rachel tersenyum senang. Iya, Ma. Mas Aditya benar-benar baik. Dan dalam beberapa aspek dia mirip dengan Mama. Mirip denganku, rasa tanggung jawabnya, kedisiplinannya, dan hatinya yang hangat di balik sikap yang tampak tegas. Sama seperti Mama. Mendengar itu, saya tersenyum. Ternyata Rachel memilih seseorang yang memiliki nilai-nilai yang sama dengan saya. Mama, bagaimana pengalaman Mama di sini, di Indonesia? Atas pertanyaan Rachel, saya menjawab jujur bahwa saya terkejut dan menyukainya. Teratur, efisien, dan banyak elemen yang saya sukai sebagai tentara. Sekarang saya mulai mengerti mengapa dia memilih tempat ini. Pada hari ke-7 kunjungan saya di Indonesia, sebuah peristiwa mengejutkan terjadi. Noah tiba-tiba datang ke Jakarta. Kak, seru Rachel saat melihat Noah di gerbang kedatangan bandara. Kedua bersaudara itu berpelukan. Saya merasakan kehangatan di hati saya. Kenapa kau bisa ke sini, Noah? Aku mengambil cuti. Aku tidak tega membiarkanmu sendirian, Ma. Noah tersenyum menatap saya. Sudah lama saya tidak melihat Noah mengenakan pakaian biasa. Noah, terima kasih banyak. Saya memeluk putri sulung saya. Saya tidak tahu sudah berapa lama keluarga kami tidak berkumpul lengkap seperti ini. Mama sudah bertemu calon suami Rachel. Sudah kemarin, dia pria yang baik. Noah terkejut melihat perubahan sikap saya. Malam itu kami bertiga berkumpul di apartemen Rachel. Setelah 8 bulan, keluarga kami utuh kembali. Bagaimana Indonesia menurutmu, Kak? Tanya Rachel pada Noah. Lebih bagus dari yang kubayangkan. Teratur, dan orang-orangnya ramah. Aku mengerti mengapa kau ingin tinggal di sini. Noah menceritakan kesannya tentang Jakarta, dan Rachel tampak sangat senang. Kami berbincang sampai tengah malam tentang rasa rindu, masa lalu, dan rencana masa depan. Keesokan harinya Noah bertemu Aditya Pratama. Saya penasaran dengan pertemuan mereka karena Noah masih tentara aktif, sedangkan Aditya mantan tentara. Dokter Aditya, saya kakak Rachel. Senang bertemu Anda. Rachel banyak bercerita tentang Anda. Percakapan mereka mengalir tentang militer, kedokteran, dan tentang Rachel. Aditya, apa pendapatmu tentang Rachel? Tanya Noah langsung. Aditya menjawab serius. Rachel adalah dokter terbaik yang pernah saya temui dan pribadi yang hangat. Dan yang paling penting, dia pemberani karena berani mempertaruhkan segalanya demi impiannya di tempat baru. Noah mengangguk. Jawaban yang bagus. Tolong jaga Rachel. Tentu saja, dia lebih berharga bagiku daripada nyawaku sendiri. Malam itu Noah berkata pada saya, Ma, Aditya sepertinya benar-benar orang yang tulus. Terlihat sekali dia sangat mencintai Rachel. Iya, aku juga berpikir begitu. Kalau begitu, kita harus bersiap untuk pernikahan mereka. 2 minggu sebelum pernikahan Rachel, saya dan Noah memutuskan untuk memperpanjang masa tinggal di Indonesia guna membantu persiapan. Budaya pernikahan di Indonesia berbeda dengan di Israel. Rachel dan Aditya merencanakan pernikahan yang intim di sebuah gedung pertemuan sederhana dengan keluarga dan teman dekat saja. Mama, kenapa tidak mencoba memakai kebaya? Usul Rachel. Kebaya, pakaian tradisional Indonesia. Iya, itu sangat cantik dan pasti cocok untuk Mama. Kami pergi ke butik kebaya. Saya memilih kebaya modern berwarna ungu tua, sedangkan Noah memilih warna hijau botol. Penampilan kami di depan cermin seperti berasal dari dunia lain. Mama cantik sekali, kata Rachel. Saya tersenyum. Selama 25 tahun, ini pertama kalinya saya mengenakan pakaian tradisional yang anggun alih-alih seragam militer. Beberapa hari sebelum pernikahan, saya bertemu orang tua Aditya. Ayah Aditya adalah purnawirawan TNI AD dan ibunya mantan perawat. Sebuah kehormatan bertemu Anda, Nyonya Levi. Sapa ayah Aditya dengan hormat ala militer. Saya yang merasa terhormat bertemu orang tua dari putra yang baik. Ibu Aditya berkata, Rachel adalah anak yang manis. Aditya banyak berubah sejak mengenal Rachel. Dia jadi lebih ceria. Sambil makan bersama,
Kedua keluarga membicarakan masa depan anak-anak. Meski berbeda bahasa dan budaya, hati orang tua yang mencintai anaknya tetap sama. Semoga nanti cucu-cucu kita bisa bahasa Ibrani dan Indonesia, kata Ibu Aditya. Saya setuju. Betapa indahnya jika cucu-cucu saya tumbuh dengan dua budaya. Pada hari pernikahan, saya bangun pagi-pagi dan bersiap. Di depan cermin dengan kebaya saya, hati saya terasa damai. Saat melihat Rachel berjalan menuju pelaminan dengan gaun pengantin putih, air mata saya menetes. Putri saya cantik sekali dan yang terpenting, dia bahagia. Mama, terima kasih banyak, bisik Rachel sambil memegang tangan saya. Rachel, kebahagiaanmu sudah cukup bagiku. Acara pernikahan itu sederhana, namun bermakna. Saat melihat Aditya dan Rachel mengikat janji, saya yakin keputusan saya benar. Nyonya Sarah Levy, mohon sampaikan sepatah kata, panggil pembawa acara. Saya mengambil mikrofon dan berdiri. Selama 25 tahun, saya mengabdi di Angkatan Udara Israel dan belajar banyak hal. Tapi pelajaran terbesar saya dapatkan dari putri saya Rachel, bahwa keberanian sejati adalah tidak meninggalkan impianmu. Suara saya bergetar. Rachel, awalnya sulit bagiku memahami jalanmu. Tapi sekarang aku tahu kau adalah orang yang sangat berani. Dan Aditya, terima kasih telah membahagiakan putriku. Tepuk tangan pecah dan saya menyeka air mata. Setelah acara, Noah berkata, Mama, kata-kata Mama tadi sangat indah. Mama banyak berubah, manusia berubah. Noah, dan terkadang perubahan adalah pertumbuhan. Malam itu di hotel, saya mengirim foto ke rekan-rekan saya di Israel. Mereka terkejut melihat saya memakai kebaya di pesta pernikahan. Mayor Jenderal memakai kebaya? Ya, aku ingin menghormati tradisi Indonesia. Beberapa hari kemudian, tiba saatnya pulang ke Israel. Di bandara, Rachel dan Aditya mengantar kami. Mama, sering-seringlah berkunjung. Dan Kak Noah juga. Tentu, dan kalian juga harus mengunjungi Israel. Aku ingin menunjukkan asal-usulku pada Aditya. Aditya membungkuk hormat. Nyonya Levy, saya akan menjaga Rachel dan saya sangat menantikan kunjungan ke Israel. Sebelum naik pesawat, saya memeluk Rachel terakhir kali. Rachel, aku bangga padamu. Aku juga bangga pada Mama. Karena Mama, aku bisa sampai di sini. Sambil menatap pemandangan Jakarta dari jendela pesawat, saya merenung. Perjalanan ini bukan sekadar mengunjungi anak, tapi perjalanan menemukan kembali diri saya sendiri. Saat tiba di Tel Aviv, saya telah berubah. Mayor Jenderal Sarah Levy tetaplah seorang tentara, tapi sekarang dia juga seorang ibu yang memahami kebahagiaan anaknya melampaui batas negara. Di hari pertama kembali bekerja, rekan saya menyadari perubahan saya. Mayor Jenderal, Anda tampak lebih santai dan sering tersenyum. Saya tersenyum dan meletakkan foto pernikahan Rachel dan Aditya di meja saya. Putriku menikah di Indonesia. Wah, selamat. Di Indonesia? Luar biasa. Iya, dia bekerja sebagai dokter di sana. Dia sangat bahagia. Malam harinya, saya melakukan panggilan video dengan Rachel. Kami membicarakan rencana mereka untuk bulan madu di Bali dan rencana liburan ke Israel tahun depan. Setelah telepon ditutup, saya menatap pemandangan malam Tel Aviv. Suasana yang akrab, tapi kini perspektif saya berbeda. Saya merasa menjadi bagian dari dunia yang lebih luas. Beberapa minggu kemudian, saya mendapat tawaran khusus dari militer. Mayor Jenderal, apakah Anda bersedia mengawasi program kerja sama medis militer dengan Indonesia? Pengalaman Anda di sana akan sangat membantu. Saya tertarik. Kerjasama dengan Indonesia? Iya, terutama pertukaran informasi sistem medis di masa perang atau latihan bersama. Saya menerima tawaran itu. Sekarang saya secara resmi bisa berkontribusi pada negara tempat putri saya berada. Musim gugur tahun itu, saya kembali berkunjung ke Indonesia secara resmi sebagai bagian dari delegasi Kementerian Pertahanan Israel. Mama, kunjungan resmi, benar-benar hebat, sambut Rachel di bandara. Kali ini saya juga bertemu staf medis Indonesia dan mendiskusikan kerja sama medis kedua negara. Rachel membantu sebagai penerjemah. Mayor Jenderal Sarah, putri Anda benar-benar dokter yang hebat, kata Kepala Medis Pertahanan Indonesia. Saya bangga mendengarnya. Malam itu saat makan malam keluarga,
Rachel memberi kabar mengejutkan. "Mama, ada kabar gembira." Rachel dan Aditya tersenyum. "Aku hamil." Rasanya hati saya meledak. Saya akan punya cucu. Selamat. Saya memeluk mereka berdua. "Kapan bayinya lahir?" "Bulan April mendatang. Kalau begitu, dia akan lahir di musim kemarau di sana." Rachel tersenyum. "Iya, Ma. Aku akan melahirkan di sini. Tapi aku harap Mama bisa hadir." "Tentu saja, aku akan datang." Malam itu saya menelepon Noah. "Noah, kau akan jadi tante." Bulan April berikutnya, saya kembali ke Jakarta. Kali ini Aditya sendiri yang menjemput saya. "Nyonya Levi, Rachel sudah di rumah sakit. Dia akan segera melahirkan." Kami bergegas ke rumah sakit. Saya menunggu di luar ruang persalinan dengan tangan terkepal. Beberapa jam kemudian perawat keluar. "Selamat, bayinya perempuan yang sehat. Inilah saat cucu pertama saya lahir." Saat melihat Rachel keluar, saya menangis terharu. "Mama, aku berhasil." "Rachel, bayinya cantik sekali." Di ruang bayi, saya menatap kehidupan kecil yang berharga itu. Siapa namanya? Sarah, Ma, mengikuti nama Mama. Nama Indonesianya Sarah Pratama, dan kami memberinya nama tengah Shaloma. Sarah Shaloma Pratama. Shaloma berarti perdamaian. Cucu dengan nama saya, hati saya sangat bahagia. Saya menetap di Indonesia selama 2 minggu untuk membantu menjaga cucu saya. Saya mengganti popoknya, memberinya susu, dan menyanyikan lagu Nina Bobo. Hal-hal yang tidak pernah sempat saya lakukan saat anak-anak saya kecil karena kesibukan militer. "Mama, bagaimana rasanya menjaga cucu?" tanya Rachel. "Aneh. Sebuah kehidupan kecil bisa memberi kebahagiaan sebesar ini. Dulu aku terlalu sibuk untuk menikmati masa-masa ini bersama kalian. Sekarang berbeda. Saat tiba waktunya kembali ke Israel, saya merasa sedih. Sarah, nenek akan kembali lagi. Tumbuhlah dengan sehat." Saya mencium cucu saya dan berpamitan. Sekarang usia saya 60 tahun. Saya mengabdi di Angkatan Udara Israel selama 35 tahun dan pensiun dengan pangkat Brigadir Jenderal. Setelah pensiun, saya aktif di Yayasan Pertukaran Budaya Israel Indonesia. Cucu saya, Sarah, kini sudah berusia 5 tahun. Dia tumbuh menjadi anak pintar yang fasih bahasa Ibrani, Indonesia, dan Inggris. 3 kali setahun saya berkunjung ke Indonesia. Rachel kini sudah menjadi profesor di RS Siloam Semanggi dan memimpin program kerja sama medis Timur Tengah. Aditya semakin bereputasi sebagai dokter bedah jantung. Noah masih aktif di militer dan sudah naik pangkat menjadi letnan kolonel. Beberapa bulan lalu, Sarah bertanya pada saya, "Nenek, kenapa Mama tinggal di Indonesia?" "Karena Mama bahagia di sini, Sarah." "Nenek tidak sedih karena Mama jauh?" Saya berpikir sejenak dan menjawab, "Awalnya nenek sedih. Tapi sekarang nenek bangga padanya karena Mama berani mencari jalannya sendiri. Aku juga mau jadi pemberani kalau sudah besar." Saya tersenyum. "Sarah, keberanian sejati bukanlah tentang berkelahi, tapi tentang melakukan apa yang benar dan mencoba memahami orang yang dicintai." Sambil mengatakan itu, saya menyadari makna kekuatan yang saya cari seumur hidup. Dulu saya pikir kekuatan adalah tidak pernah menyerah pada keyakinan sendiri. Tapi sekarang saya tahu, kekuatan sejati adalah menerima perubahan, mengakui kesalahan, dan menghargai keputusan orang tercinta. Saat Rachel memilih Indonesia, saya pikir itu kelemahan. Tapi ternyata Rachel lah yang paling berani, meninggalkan segalanya demi impian di tempat baru. Dan saya juga berubah, dari Iron Warrior menjadi seorang nenek yang menjadi jembatan 2 budaya. Saya belajar tentang cinta keluarga melampaui batas negara. Minggu lalu, kabar bahagia datang lagi dari Rachel. "Mama, kami akan punya anak kedua. Kali ini, laki-laki. Mereka akan menamainya David Amani." David nama raja besar di Israel dan Amani bahasa Indonesia, Swahili yang sering dikaitkan dengan kedamaian, aman. Nama yang kembali menghubungkan 2 budaya. Sekarang saya lebih giat belajar bahasa Indonesia. Saya ingin bisa berbicara lancar dengan cucu-cucu saya. Rekan-rekan sering bertanya, "Sarah, apa kau tidak sedih anakmu meninggalkan Israel?" Saya menjawab, "Alih-alih sedih, aku bangga padanya, karena putriku hidup dengan diakui kemampuannya dimanapun di dunia. Dan karena dia, aku mengenal dunia baru." Melalui Rachel, saya mengenal Indonesia yang indah, mendapat menantu yang hebat seperti Aditya,
dan cucu-cucu yang memiliki darah dua budaya. Beberapa hari lalu, Sarah menunjukkan gambar di panggilan video. "Nenek, ini nenek." Di gambar itu ada dua wanita, satu berseragam militer dan satu berkebaya. "Ini nenek tentara dan ini nenek Indonesia." Di mata anak kecil, saya memiliki dua identitas. Seorang tentara Israel dan nenek yang mencintai Indonesia. Nenek suka yang mana? Nenek suka keduanya, karena itulah nenek. Saya tersenyum. Benar, saya tetap Sarah Levy, tapi kini saya adalah Sarah Levy yang merangkul dunia yang lebih luas. Kini di kantor saya di Tel Aviv, saya merencanakan program pertukaran budaya. Terkadang ada orang tua yang datang meminta saran, karena anak mereka ingin keluar negeri. Saya katakan pada mereka, dukunglah impian anak Anda. Awalnya mungkin menakutkan, tapi pada akhirnya itu akan membawa kebahagiaan lebih besar bagi keluarga. Saya menceritakan bagaimana seorang mayor jenderal yang keras kepala akhirnya jatuh cinta pada Indonesia. Bagaimana keputusan anak yang dulu saya tolak justru menjadi berkat bagi keluarga. Sekarang saya tahu kekuatan sejati adalah keberanian meruntuhkan batasan diri, pikiran terbuka menerima budaya lain, dan kemampuan mengubah diri demi kebahagiaan orang tercinta. Pelajaran dari Rachel ini tidak akan pernah saya lupakan. Saya akan mewariskan cerita ini pada cucu-cucu saya, bahwa cinta melampaui batas negara dan makna keluarga adalah saling memahami dan mendukung. Saya bersiap terbang ke Indonesia lagi untuk menyambut cucu kedua saya. Di tas saya ada hadiah dari Israel dan buku percakapan bahasa Indonesia. Saya ingin belajar lebih banyak lagi setiap kali berkunjung. Saat David lahir nanti, saya akan menyanyikan lagu Nina Bobo dalam bahasa Ibrani, agar dia juga mengenal keindahan dua budayanya. Inilah makna baru hidup saya, menjadi jembatan antara Israel dan Indonesia, dan menyaksikan kebahagiaan anak serta cucu saya. Orang yang memanggil saya Iron Warrior 25 tahun lalu, mungkin akan terkejut melihat saya sekarang. Tapi saya percaya saya lebih kuat sekarang, karena telah mempelajari kekuatan sejati, kekuatan cinta yang melampaui segalanya. Terima kasih telah mendengarkan cerita saya.